Jujur, sampai sekarang ini aku juga terkadang masih sering insecure. Aku juga kadang masih mikirin kata orang. Hai, this is me, Angelica Pradita, and welcome back to my channel. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya teman-teman. Aku sangat bersyukur bisa kembali ke YouTube lagi setelah beberapa bulan, setelah beberapa minggu. Aku punya satu dan lain hal urusan yang membuat aku tuh nggak bisa bikin konten. Dan ya hari ini aku sangat senang, aku bersyukur banget bisa kembali dengan video ini. Dan hari ini aku mau kasih info ke teman-teman hal yang sangat jarang terjadi, sangat jarang dijumpai di masyarakat, dan mungkin nggak semua orang tahu tentang hal ini. Nah, kira-kira informasi apa sih yang hari ini bakalan aku sharing ke teman-teman? Terus seberapa pentingnya sih informasi ini buat teman-teman tahu? Tonton videonya sampai habis ya. Nah, sebelum aku mulai video hari ini, aku mau kasih disclaimer dulu ke teman-teman bahwa informasi tentang hal yang aku sampaikan hari ini itu 100% pure karena pengalaman pribadi aku, hasil dari aku bertanya sama orang-orang yang memang expert di bidang ini, tahu soal ini, terus juga dari beberapa sumber referensi buku yang aku baca. Dan kalau misalnya ada informasi yang teman-teman merasa aku menyampaikannya kurang atau salah, teman-teman bisa komen di bawah kira-kira penjelasan yang benar itu seperti apa. Lalu kalau misalnya teman-teman juga punya tambahan informasi tentang hal ini, teman-teman juga bisa komen di bawah. Nah, hari ini aku mau bahas soal alopecia. Nah, kenapa sih aku membahas soal alopecia? Jadi di bulan September setiap tahunnya itu diperingati sebagai Alopecia Awareness Month. Nah, khusus di bulan September kita orang-orang alopecia itu mau speak up, kita mau kasih info ke orang-orang tentang apa sih alopecia itu, terus kira-kira apa yang harus dilakukan ketika bertemu dengan orang-orang seperti aku, orang-orang alopecia. Nah, alopecia sendiri itu merupakan suatu kondisi kerontokan rambut yang dialami seseorang dalam jumlah yang besar dan menyebabkan kebotakan. Nah, contohnya itu seperti aku. Aku sudah hidup dengan kondisi ini itu selama kurang lebih 11 tahun. Nah, aku mengalami kerontokan rambut pertama itu di tahun 2009, bulan Maret awal. Dan itu aku ngalamin kerontokan rambut. Awalnya itu kerontokan yang aku notice itu di sini, di tengah sini. Itu bentuknya lingkaran kayak uang koin 100 atau 200 rupiah sebesar itu. Dan waktu itu aku langsung dikonsulkan ke dokter kulit yang ada di kotaku. Nah, di situ aku dapat perawatan, aku dapat obat, terus juga aku dapat hal-hal yang berkaitan dengan pengobatanku. Tuh. Nah, sampai sekarang juga dokter itu masih mendalami kira-kira penyebabnya aku kena kondisi ini tuh apa sih gitu. Nah, alopecia sendiri itu bukan merupakan suatu terminal illness atau penyakit yang mematikan. Tuh. Terus ini juga bukan merupakan satu kanker, bukan kondisi kanker gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman melihat orang itu punya kondisi kerontokan rambut, kebotakan rambut, tidak semua kondisi kebotakan rambut itu merupakan kanker gitu. Jadi nggak semua orang yang botak itu pasti kanker gitu. Terus ini juga bukan penyakit yang berbahaya, bukan penyakit yang mematikan, yang menular. Terus ini setahu aku juga itu bukan penyakit yang diturunkan. Nah, terus alopecia itu punya 3 jenis teman-teman. Yang pertama itu areata, jadi itu kebotakan itu ada di kepala sini dan itu cuma ada di beberapa area tertentu. Kalau orang awam bilang tuh kayak pitak-pitak gitu. Nah, itu yang areata. Terus yang kedua itu ada yang totalis. Kalau totalis itu kebotakan di kepala dan itu seluruh bagian kepala gitu. Tapi di bagian lain kayak di alis, di bulu mata, terus di bagian tertentu itu masih tumbuh rambut. Terus yang ketiga itu namanya universalis. Kalau universalis itu kepala sama area lain yang selain kepala itu juga mengalami kerontokan rambut. Kalau aku pribadi itu masuk jenis yang bisa dibilang itu semi universalis karena ini aku ada beberapa rambut yang tumbuh, tapi buat di alis ini, buat di alis, buat di bulu mata, bulu hidung, terus juga sama di ini di tanganku itu aku nggak ada rambut yang tumbuh.
Nah, penyebab dari alopecia ini sampai sekarang juga belum pasti teman-teman. Sama seperti yang aku bilang di awal ketika aku sharing sedikit soal pengalamanku, dokter juga belum tahu penyebab pastinya itu kenapa. Padahal aku juga nggak sakit, nggak kenapa, itu tiba-tiba mengalami kerontokan rambut. Nah, kalau misalnya teman-teman punya kondisi yang sama kayak aku, teman-teman bisa langsung konsul, teman-teman bisa langsung periksa ke dokter kulit yang ada di kotanya teman-teman. Nah, ketika teman-teman punya kenalan dengan kondisi seperti ini, teman-teman harus menjadi pemberi support. Teman-teman harus memberikan dukungan buat orang-orang yang memiliki kondisi yang sama seperti aku. Jujur, sampai sekarang ini, aku juga terkadang masih sering insecure. Aku juga kadang masih mikirin kata orang dengan kondisi aku. Tapi aku merasa aku masih bisa kuat, aku masih bisa menjalani hidup seperti ini. Itu karena dukungan dari keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatku. Terus selama 2 tahun ini juga, aku ambil keputusan bahwa aku nggak pakai wig lagi, aku nggak pakai makeup lagi kemanapun aku pergi. Karena dulu ketika aku masih remaja, ketika aku mulai SMA, itu kan aku udah mulai sadar penampilan. Jadi aku mulai pakai wig, aku mulai makeup, aku kemana-mana tuh full makeup gitu. Nah, ketika aku mendapatkan dukungan dan support dari orang-orang, aku berani mengambil keputusan untuk oke, sudah saatnya aku menerima diri, aku mau tampil apa adanya. Dan puji Tuhannya, udah 2 tahun berjalan berkat dukungan dari orang-orang terdekatku, aku kemana-mana udah nggak pakai wig lagi, aku juga udah nggak pakai makeup, dan aku merasa aku nyaman banget jadi diri aku yang sebenarnya gitu. Aku nyaman punya kondisi seperti ini. Aku merasa bersyukur bukan karena aku diberi kondisi kayak gini terus orang-orang kasihan dan lain-lain. No, aku nggak merasa seperti itu. Justru aku merasa aku dipertemukan dengan orang-orang yang memang tulus sayang sama aku. Aku merasa bertemu dengan orang-orang yang memang tulus mendukung aku. Terus buat teman-teman yang punya kondisi yang sama-sama aku, tetap berpikiran positif. Aku tahu kondisi seperti ini itu bukan kondisi yang gampang untuk dijalani, karena ya seperti yang aku bilang tadi, aku pribadi sampai saat ini juga aku masih berusaha untuk sepenuhnya menerima diri, sepenuhnya nggak dengerin apa kata orang. Dan teman-teman yang punya kondisi ini, kalian itu nggak sendirian, teman-teman itu nggak sendirian. Ada aku, ada teman-teman yang lain juga di komunitas kita, di komunitas Alopecia Friends for Indonesia yang punya kondisi yang sama. Dan stay strong, tetap jalanin juga pola hidup yang sehat, dan ya kita selalu di sini kok, kita selalu di sini buat ngedukung teman-teman. Dan aku yakin teman-teman yang punya kondisi yang sama kayak aku juga, teman-teman punya supporter buat terus menjalani hidup teman-teman. Oh iya, aku juga mau aku mau kasih pesan juga nih buat teman-teman yang mungkin nonton video ini. Ketika teman-teman menjumpai teman yang mempunyai kondisi seperti ini, atau teman-teman berjumpa dengan aku, kita memang punya kondisi kerontokan rambut yang seperti ini, tapi tidak lantas menghalangi kita buat tetap produktif seperti orang-orang yang memiliki rambut gitu, yang penampilannya lebih umum gitu. Istilahnya kalau aku bilang penampilannya lebih umum gitu ya. Aku pribadi selama 11 tahun ini aku masih bisa sekolah, aku masih bisa kuliah, aku bisa ikut kegiatan macam-macam, aku bisa angkat-angkat barang yang berat, bisa ngelakuin pekerjaan rumah, bisa ngikutin kegiatan macam-macam gitu. Cuma memang secara penampilan aku dan teman-teman yang alopecia itu berbeda, tapi secara fisik kami juga masih tetap bisa beraktivitas seperti orang lain. Jadi jangan terus kita dibilang, kamu kondisinya seperti ini, pasti nanti nggak kuat nih buat kerja seperti ini. Enggak, justru kita sama kondisinya seperti yang lain, cuma yang membedakan hanya penampilannya aja. Oke lah teman-teman, jadi cukup sekian informasi dari aku, terus juga sharing dari aku. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi yang baru.
Dan ya, kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa buat like video ini, terus juga komen di bawah kira-kira teman-teman pengen aku bikin video apa selanjutnya. Terus subscribe dan nyalain tombol notifikasinya supaya tiap kali aku upload video teman-teman dapat pemberitahuan. Jangan lupa juga buat share video ini ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. And I will see you on my next video. Bye bye.